pagi adik-adik. Shalom. Wah, semua pada tampak cantik-cantik, tampak ganteng-ganteng. Semua sudah siap untuk ibadah pagi hari ini ya. Dan gak lupa tuh saya lihat adik-adik bawa Alkitab. Oke, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini ya. Kami undang adik-adik tuh bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 361. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Ikutin kakak berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Jikalau di pagi hari ini, kami telah dibangunkan dengan tubuh yang segar bugar. Dan saat ini Bapa, kami telah siap untuk beribadah. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing kami ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama untuk mendengarkan Mazmur puji-pujian pagi hari ini yang terambil dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, berkata demikian. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya adik-adik, kita harus taat pada aturan-aturan yang ada, pada nasihat orang tua, dan terlebih akan firman Tuhan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sekali lagi kita puji Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Titif. Hari ini kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita, dan yang pastinya jangan lupa kita juga siapkan Alkitab kita. Yuk, kita buka dulu bacaan kita hari ini yang terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Sekali lagi Kak Titif ulangin ya. 2 Korintus pasal 3
ayat 12 sampai 18. Adik-adik tahu nggak, Korintus yang kita baca ini ada di perjanjian apa? Iya betul, ada di perjanjian baru. Adik-adik IHMPA memang pintar. Nah, sebelum kita baca, yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa meminta berkat Tuhan. Tirukan Kak Titif. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong berikan hikmat Tuhan untuk kami mengerti apa yang kami dengarkan dan bisa kami lakukan dalam hidup kami. Berkati Kak Titif yang akan membantu kami dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Titif, undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan. Kak Titif yang akan bacakan ya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini sesungguhnya adalah sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Penulis dari surat ini adalah seorang rasul yang mempunyai tugas menyampaikan firman Tuhan ke berbagai tempat. Nama rasul ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus. Siapa adik-adik? Iya, namanya Rasul Paulus. Di dalam hidup ini ada peraturan-peraturan yang kita tahu, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ada peraturan yang dibuat untuk menyelamatkan seseorang dari celaka atau masalah. Ada juga yang jika dilanggar maka akan mendapat hukuman. Di dalam Alkitab ada satu contoh peraturan, satu cerita peraturan yang ditulis langsung oleh Tuhan, yaitu ke-10 firman. Ke-10 firman ini ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada Musa untuk ditujukan atau disampaikan kepada bangsa Israel. Gunanya apa? Yaitu tadi adik-adik, gunanya untuk menyelamatkan orang dari masalah, agar orang tersebut tetap hidup damai, hidup adil, hidup sejahtera. Saat ini kita pun meskipun masih kecil-kecil, itu juga sering mendapat peraturan atau sering mengetahui adanya peraturan-peraturan, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di gereja. Contohnya ini, kalau di rumah, misalkan
adik-adik lagi main ya, sedang main main-mainan, mungkin main HP ya, main HP. Nah, tiba-tiba mama bilang, "Adik, waktunya tidur." Atau, "Ayo, tidur siang." Seperti itu ya. Kemudian adik-adik pasti mikir, tidur siang lagi, ngapain sih? Seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan Kak Titif yakin adik-adik PA nggak ada yang seperti itu. Kalau disuruh tidur siang, langsung tidur siang. Betul? Kita lanjut. Jadi, apa sebenarnya mama menyuruh adik-adik untuk tidur siang? Pertama, karena adik-adik kan sudah bangun pagi. Kemudian adik-adik sekolah, baik itu yang offline ataupun yang online. Kan tenaga itu keluar, terkuras untuk belajar. Nah, pada saat pulang atau pada saat selesai pelajarannya, kalau online, itu kan tenaga sudah habis, sudah cukup terkuras. Adik-adik gunakan untuk bermain HP. Memang itu beristirahat, tapi tidak secara maksimal. Dengan kita tidur siang, energi yang tadi terkuras untuk belajar, untuk tadi mungkin berlari-lari bersama teman, atau mungkin tadi berdiskusi bersama teman saat online, itu bisa kembali lagi, bisa kita penuhkan lagi dengan cara tidur siang itu tadi. Nah, adik-adik, contoh lagi nih ya, itu contoh pertama. Yang contoh kedua, kalau di gereja saat ini kita tahu hanya ibadah umum yang kita bisa lakukan secara tatap muka. Apa syaratnya kalau kita mau mengikuti ibadah umum? Yang pasti pertama, kita harus memakai masker, tidak boleh dilepas selama ibadah. Yang kedua, saat datang kita harus mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Oke, kalau yang datang mungkin ya, tapi selama ibadah, kalau kita buka tutup, pasti orang-orang akan merasa nggak enak. Kenapa? Kalau kita selalu atau terus memakai masker, itu artinya kita juga melindungi diri kita dan orang lain dari virus-virus yang saat ini sedang mengganggu kita. Virus corona. Seperti itu. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga adik-adik adalah contoh di sekolah. Pernah nggak sih adik-adik saat di sekolah dipanggil guru? Sini. Siapa ya? Ines. Misalkan seperti itu ya, Kakak Ines. Kakak itu jadikan Kak Ines sebagai contoh. Kakak Ines, ayo maju. Kerjakan soal nomor 2 atau nomor 1 di papan. Ya, Bu. Tapi kemudian Kakak Ines nggak bisa. Adik Dio dari belakang ketawa. Kakak Ines nggak bisa. Nah, itu nggak boleh. Harusnya Kakak Dio kalau memang nggak bisa, Kakak Inesnya nggak bisa, Kakak Dio pada saat Kakak Ines kembali ke tempat duduk, Dio bilang, "Kakak nggak bisa ya? Belajar sama aku yuk." Nah, diajak belajar bersama, bukannya malah mengejek. Seperti itu. Karena apa? Kalau Kakak Dio tiba-tiba mengejek atau misalkan jawabannya 5 Kak, ya, misalkan seperti itu artinya Kakak Dio tidak membantu. Justru Kak Dio membuat Kakak Ines tidak mau berusaha. Seperti itu ya. Nah, adik-adik, perbuatan adik-adik tadi itu mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Dengan perbuatan adik-adik yang mentaati peraturan atau juga memberikan suatu kebaikan kepada orang lain.
Dengan kita taat kepada peraturan, itu artinya kita memuliakan nama Tuhan. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, Kak Titi akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar dan kami renungkan bersama-sama. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami yakin meskipun kami masih kecil-kecil, tapi Tuhan yang selalu memampukan kami. Kami rindu dan ingin selalu menjadi anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami semua berada. Di pagi hari ini Bapa, di dalam doa syafaat ini, kami mau mendoakan kedua orang tua kami, kakak dan adik kami, juga oma, opa, tante dan om. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, menutup bungkus mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan memberikan sukacita bagi mereka. Kami juga teringat untuk mendoakan Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh pemerintahannya Tuhan, hingga yang di pelosok-pelosok. Tuhan memberkatinya, memampukan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu terselesaikan dengan baik dan penuh sukacita, dan kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang lain, baik itu yang ada di gereja, yang ada di sekolah, guru kami, teman-teman kami, dimanapun mereka semua juga berada Bapa, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan kehidupan kami hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Tapi apa yang adik-adik dengar pagi hari ini, lakukanlah itu dalam kehidupan adik sehari-hari. Ya, saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, damil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih jikalau di pagi hari ini kami boleh mempersembahkan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Suci dan kuduskanlah persembahan kami ini Bapa. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita kakak undang adik bangkit berdiri. Ya, kita puji Tuhan sekali lagi. Dari Kidung Ceria 349. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung
dan lemah. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata lagi. Kita mau memohon berkat Tuhan. Ya, Kak Titip yang akan doa lagi ya. Yuk. Tuhan Yesus, akhirnya kami selesai juga di akhir ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan bimbingan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Saat ini Tuhan, kami hendak kembali kegiatan kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dan juga seluruh adik-adik klien kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.